Halo Gan, selamat datang di channel Juragan Kuota. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Halo Gan, di video kali ini kami akan membahas atau sharing mengenai aplikasi Pixlab. Aplikasi ini biasa kami gunakan untuk membuat logo atau melakukan editing pada gambar. Silakan teman-teman install aplikasi ini di Play Store, ketikkan saja Pixlab, nanti akan langsung muncul, lalu bisa teman-teman install secara gratis, atau silahkan klik saja linknya di deskripsi. Di video pertama ini kami akan memperkenalkan menu atau tools yang tersedia di aplikasi Pixlab. Yang pertama, di bagian bawah, bagian paling kiri, di menu ini sudah ada beberapa template standar yang disediakan oleh aplikasi Pixlab. Misalnya ini, lalu kita bisa langsung memilih template-template yang tersedia. Atau misalnya teman-teman mau membuat template sendiri, bisa menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya di menu sampingnya ada menu yang berlogo A. Ini berguna untuk editing atau menambahkan teks. Kita bisa melakukan editing pada teks ini melalui menu atau tools yang ada di sampingnya, mulai dari edit, delete, copy, dan seterusnya. Hampir semua menu untuk editing sudah tersedia di sini. Untuk mengubah warna, lalu mengubah font, jenis huruf, lalu untuk stop atau garis tepinya bisa kita ubah melalui menu yang ada di sampingnya. Selanjutnya menu yang berlogo hexagon ini gunanya untuk menambah stiker bisa, atau shape bentuk tertentu. Misalnya kita tambahkan shape ini. Ada banyak jenis, mulai dari bulat, terus diempat, dan lain-lain. Silakan teman-teman pilih saja sesuai keinginan. Misalnya bulat seperti ini. Untuk pengaturannya, warna dan lain-lain sudah ada di bawahnya. Misalnya kita warnai merah, lalu stopnya mau kita warnai hitam misalnya seperti ini, lalu oke. Nah, untuk editing objek gambar ataupun stiker, kita menggunakan menu hexagon ini seperti ini. Lalu di sampingnya ada menu untuk melakukan editing pada frame. Misalnya kita ingin merubah warna pada frame, maka tinggal pilih saja warna. Di sini pengaturan warna pada aplikasi Pixlab ini ada dua jenis. Yang pertama color biasa, lalu yang kedua ada gradient. Gradient ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa warna, misalnya ini. Nah, ini berpengaruh kepada background atau frame utama, atau misalnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan clearing atau menghapus frame utama kita. Kita tinggal pilih menu transparan ini. Jadi nanti ketika kita simpan, maka hanya logo yang ada ini yang tersimpan. Selanjutnya kita juga bisa mengatur ukuran dari frame, image size. Ini sudah ada banyak ukuran standar yang disediakan oleh aplikasi Pixlab, mulai dari custom itu bisa kita buat sesuai keinginan, lalu square atau profile picture yang ukurannya persegi. Selanjutnya ada YouTube banner, ukuran banner YouTube sudah disesuaikan. Selanjutnya ada untuk thumbnail YouTube, jadi kita bisa membuat thumbnail YouTube dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada menu yang paling kanan, itu untuk mengatur frame yang kita buat.
frame yang kita maksud adalah background umum. Misalnya kita contohkan yang vintage. Nah ini, maka akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas menu atau tools yang ada di atas, mulai dari back di sini atau undo. Selanjutnya ada tools untuk zoom. Kita bisa melakukan zoom pada frame. Nah, di sampingnya ada alat bantu atau garis bantu yang bisa kita gunakan untuk misalnya kita ingin menggabungkan beberapa objek. Kita bisa mengatur secara proporsional di sini. Di menu sampingnya ada menu atau tools layer. Jadi di sini akan muncul layer-layer yang tersedia atau yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini ada 2 layer. Layer yang pertama adalah shape atau bentuk bulat, dan di bawahnya ada layer text. Urutan layer yang ada di sini mencerminkan keberadaan dari masing-masing layer. Misalnya untuk teks ini berada di bawah shape atau bentuk yang bulat ini. Kita bisa mengatur keberadaan layer ini dengan melakukan editing tadi di menu ini, atau langsung ke bagian layer ini. Misalnya kita ingin memindahkan layer bulat ini ke bawah, maka silakan pilih menu ini dan pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi teksnya akan berada di atas. Di sini juga ada untuk mengunci, ini lock. Jadi ketika kita kunci maka layer ini tidak bisa dipilih atau tidak bisa dipindahkan. Ketika teman-teman ingin memindahkan, silahkan teman-teman buka saja kuncinya seperti ini. Misalnya kalau dalam posisi terkunci maka tidak bisa dipindahkan. Atau misalnya kita ingin menyembunyikan salah satu layer, tinggal dicentang saja untuk logo mata ini. Nah, maka layer itu akan disembunyikan atau tidak terlihat. Untuk memunculkan lagi tinggal dipilih lagi, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada menu plus di sini atau tools plus untuk menambah teks, stiker, dan lain-lain. Tools selanjutnya untuk menyimpan, ada menyimpan project atau menyimpan gambar. Format default untuk gambar adalah PNG, karena format PNG akan lebih fleksibel, khususnya misalnya untuk desain-desain logo, karena beberapa logo pasti bentuknya tidak melulu kotak ya, pasti ada bentuknya yang mungkin hanya huruf dan sebagainya. Sebenarnya kita juga bisa menyimpan dalam bentuk JPG, akan tetapi akan ada backgroundnya nanti, background putih atau tidak transparan. Lalu ada quote. Jadi di sini sudah disediakan beberapa quote motivasi misalnya, tapi dalam bahasa Inggris. Kita bisa dengan mudah memilih misalnya ini, lalu akan otomatis ada di sini. Selanjutnya ada menu titik 3 di bagian atas kanan ini, merupakan menu umum, menu global dari aplikasi Pixlab. Oke, mungkin sekian pengenalan kita mengenai aplikasi Pixlab. Kegunaan aplikasi Pixlab ini sangat banyak, terutama misalnya teman-teman ingin membuat desain logo atau melakukan edit pada gambar tertentu, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.